Ya, ini bukan hadis ya, tapi qaulnya Umar bin Khattab, "Alimu auladakum fa innahum khuliqa fiz zamani ghairu zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka itu hidupnya beda zaman sama kamu. Jadi yang nggak bisa nyamain zaman kita dulu sama sekarang. Ya contoh gini, orang tua kita dulu tuh mungkin ada yang dengan pukulan, ya, ada yang mungkin gak bisa nonton TV sama sekali, aturannya seperti ini. Nah, kita harus menyesuaikan dengan zaman anak kita. Zaman anak kita nih apa? Ada handphone, tab, digital. Otomatis mereka belajar aja lewat situ. Ada beberapa sekolah yang sudah mewajibkan digital room. Jadi kalau sekolah itu harus pakai iPad atau handphone. Ya, kayak kemarin lagi COVID pakai Zoom. Semua harus punya handphone, internet. Ini kan sesuai dengan zamannya. Artinya orang tua tetap mengarahkan anaknya untuk tidak ketinggalan zaman. Silahkan kamu memakai sesuatu yang sesuai dengan zamannya, tapi dengan catatan kamu harus bisa menjaga dirimu. Jadi handphone nggak bisa kita bilang, "Ustazah, saya takut anak saya nih nanti habis dengan handphone yang dia miliki, berarti saya nggak kasih handphone sama sekali." Nggak bisa. Orang tuanya nggak ngasih handphone, dia main ke rumah orang, dia nonton handphone. Orang tuanya nggak ngasih TV, dia mampir ke rumah saudaranya, dia nonton TV. Artinya didiklah sesuai zaman, itu memang sangat-sangat betul. Sesuai zaman yang ada, silahkan gunakan di zaman tersebut apa yang ada, cuman tetap ada pengawasannya, ada kontrol parentnya, ada pengawasan orang tua, didikan, kesepakatan. Kamu boleh punya handphone, tapi dalam 1 minggu kamu cuman boleh main di Sabtu dan Minggu saja. Dan dalam 1 hari main handphonenya tidak lebih dari 2 jam misalkan. Itu kan kesepakatan, boleh tapi ada kesepakatannya, boleh tapi ada tapinya, gitu. Nah, kalau orang dulu nggak bisa kita ikutin. Ada orang tua yang ngomong begini, ibu-ibu, karena mantunya, cucunya suka ikut seminar parenting, ilmu-ilmu tentang mendidik anak, kata neneknya, kakeknya, mertuanya, ibu mah zaman dulu nggak ada belajar parenting. Gak ada ilmu-ilmu parenting tuh, hidup semua anak ibu, gitu katanya, Bu ya. Anak sekarang mah dikit-dikit seminar parenting dan lain sebagainya. Zamannya aja udah beda. Tuh anak sekarang kalau dinasehatin sama anak dulu jauh 180 derajat. Kita dulu masih kecil, Bu, asal mau maghrib disuruh pulang cuma dipelototin sama bapak kita, Bu. Takut kepikiran itu. Bener gak ibu-ibu? Pulang kata ayah kita, dipelototin nih, sampai dipukul, pulang ke maghrib ngaji. Kepikiran, ya Allah, ngeri bener tadi pelototan bapak kita ya. Pikiran, takut lewat orang tua juga kita nunduk. Ya, anak sekarang nggak cuma dipelototin emaknya sampai nyamperin ke lapangan, teriak-teriakan, "Neng, pulang ke maghrib, Neng." Begitu nyampe, "Gimana sih? Maghrib masih main juga, pulang." Anaknya bukan takut sama omelan emaknya, malah emaknya diledek sama anaknya. "Pulang, Neng, pulang, Neng." Ya, Bu ya, beda nggak, Bu, anak dulu sama sekarang? Ya, ibu-ibu bisa melihat cucu-cucunya ya, Bu ya, sama dulu anak-anaknya. Ya Allah, sama kayak, saya pengen ngambil contoh analogi TV. Nih, orang-orang Depok, Permata, TV di rumah masih tabung apa udah yang LED, yang tipis? Yang tipis ya, udah ya, bukan yang tabung gede ya. Dulu kita punya TV-nya TV tabung, warnanya hitam putih, acaranya cuma satu, TVRI. Asal nonton TV dijajarin depan TV semua. Nambah-nambah SCTV, RCTI, nonton kartun, duduk selimutan depan TV nonton kartun. Antem tuh begitu makan, habis kelar. Gak ada yang tantrum kayak anak sekarang. Anak sekarang dikasih baby shark dia nangis, mintanya Cocomelon. Udah dikasih Cocomelon nangis, mintanya ini. Wah, macam-macam tuh ya. Karena sudah ada handphone. Dulu TV-nya TV tabung. Itu TV, dia bakal jernih kalau pakai antena. Antenanya kalau nggak ditaruh di galah depan rumah, kalau nggak disangkutin di atas TV. Asal mau nonton renyek, suami kita suruh naik ke kiri bang, kanan. Ya, abang udah bagus tuh, cakep tuh. Itu yang tadi tuh kanan, renyek tuh. Gara-gara pengen dapet siaran yang bagus. Betul ya, Bu ya? Ditaruh antena depan TV, dimiringin salah ke
sini salah, dijatuhin ke bawah salah, akhirnya dipukul. Begitu dipukul cakep bener. Jadi TV lama itu, TV tabung itu semakin dipukul semakin bagus, cerah gambarannya. Sama kayak orang dulu, bu, anak dulu, makin diomelin makin dipukul dia makin taat, ya. Ya Allah, tapi anak sekarang nggak bisa, ibu. Anak sekarang dicubit dikit dia ngadu sama polisi. Nih guru saya nyubit di sekolah katanya, dan lain sebagainya. Ya Allah, saya dulu SD ada hafalan hadis sama bahasa Arab mufrodat tuh waktu SD FI dulu. Tangannya tuh ditimpa sama penggaris sama guru, ya. Madrasatun, sekolah, madrasatun, pulpen, kolamun, ini harus bisa jawab cepet, kalau nggak di sanggur dulu. Tapi anak sekarang nggak bisa. Itu zaman kita begitu, anak sekarang nangis lapor ke orang tua, orang tuanya lapor polisi, ya bu ya. Nah itu jadi bedanya. Tapi TV yang tipis, dia nggak pakai antena, udah pakai internet, udah ada Google TV-nya, download apapun, Netflix ada, baru kebentur dikit udah pecah. Itu bedanya. Dari TV aja udah ada perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Apalagi manusianya yang semakin secara teknologi kehidupan sudah berbeda gitu ya bu ya. Jadi sesuai zamannya, ikutin apa yang ada. Digitalisasi boleh, cuman ada kesepakatan dan komunikasi yang baik dengan anaknya. Baik, sudah terjawab ya bu, bahwa memang untuk zaman sekarang dan zaman dulu itu ada bedanya, tapi tetap komunikasi adalah yang terbaik ya Ustazah. Baik, sebelah sini sudah yang bertanya, siapa lagi? Boleh yang sebelah sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya. Bagaimana seorang wanita yang notabene itu menjadi seorang ibu dalam menghadapi di era digitalis, khususnya gadget atau HP yang menjadi sumber utama permasalahan yang memperkeruh ruang adab bagi anak-anak. Seperti contohnya anak lebih cenderung perhatiannya kepada HP ketimbang ke sekelilingnya seperti orang tua, kakak dan ibu. Dan yang kedua, bagaimana pula seorang istri menghadapi suami, di mana suami itu lebih cenderung perhatiannya ke HP juga gitu ya. Dengan kedua, karena HP itu salah satu yang menunjang untuk pekerjaannya. Nah sekarang sebagai seorang ibu atau seorang istri menghadapi dua permasalahan seperti apa? Ya baik. Terima kasih. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke permasalahan digital, handphone ya, handphone genggam yang kita miliki. Ini manfaatnya banyak, mudaratnya banyak juga. Manfaatnya banyak, ibu-ibu pengen nyari apapun semua bisa ada. Sekarang ada Google, ada ChatGPT, ada AI dan lain sebagainya. Tapi negatifnya juga banyak, gibah lewat WA. Ya, saling sindir, saling serang lewat status. Nonton yang tidak baik lewat handphone. Bahkan sibuk dengan dunia handphonenya, akhirnya lupa dengan orang-orang sekitar. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya, sama orang dekat, padahal nggak tahu orang tuh di mana, saling chatting-chattingan, balas-balasan pesan. Tapi sama yang dekat malah jadi jauh. Bisa kita lihat di realitanya yang ada di sekitar. Lagi makan-makan, kumpul keluarga, saling megang HP. Diam semua main handphone. Hari Raya Idul Fitri, maaf-maafan mah bentar 5 menit, habis itu main handphone semua. Ini memang kita nggak bisa rubah karena zaman yang sudah mulai memang berubah ya. Dari mulai sikap, kemudian lagi mungkin kaget orang-orang zaman sekarang dengan media atau digital yang ada. Tapi setidaknya kita orang-orang yang cerdas menggunakan media sosial, mereka bisa bersikap dalam penggunaan handphone, walaupun kerjanya itu lewat
handphone gitu ya. Tetapi kalau dia punya kesepakatan dengan diri sendiri, misalkan begini, kenapa suami istri sering bertengkar? Karena suaminya fokus sama handphone. Nggak apa-apa kalau memang itu kerja, tapi kalau sudah waktunya di kamar, waktunya love time, waktunya berdua suami istri, harusnya kan saling ngobrol. Tutup handphonenya masing-masing, punya kesepakatan. Ayah, kalau sudah dalam kamar, batas kita main handphone jam 8 malam, tutup, matiin dua-duanya. Waktunya ngobrol, gitu. Atau pokoknya punya kesepakatan. Suami istri itu harus punya kesepakatan. Sekali lagi, komunikasi dan kesepakatan. Kalau istri lagi sibuk, suaminya ikut juga bantu ya. Jangan main handphone. Ayah kesel nggak? Kalau mama, ayah lagi sibuk, mama main handphone, kan kesel juga. Jadi salingan, punya rasa empati antar sesama. Ya. Nah sama anak juga gitu. Dia fokus di handphonenya. Mohon maaf Bu, ini yang kemarin saya dengar juga dari salah seorang pakar parenting. Kenapa ada orang-orang yang edik dengan handphone, baik itu suami, istri, atau anak yang sering kali, ya? Karena mereka itu di dunia nyata ternyata nggak punya teman, dan dia merasa handphonenya adalah teman. Jadi hati-hati kalau sudah di tingkatan seperti ini. Kenapa anak lebih senang bersama handphonenya? Dia merasa pengganti orang tuanya tuh handphone. Karena banyak anak yang baru pengen curhat, pengen ngobrol, emaknya main handphone. Ya, emaknya nonton sinetron. Mah, tahu nggak mah? Tadi aku begini. Tadi dulu emak lagi nonton ini nih, film ini. Ntar aja. Ntar dulu emak ini lagi apa nih, WA-an ngitung ini nih katanya. Ntar aja. Akhirnya anak nggak dapet sosok bestie, teman. Dia main handphone. Handphone itu kan satu arah, komunikasi satu arah. Dia merasa dilayanin aja main handphone itu. Nonton Baby Shark, ini dihibur terus. Oh, lebih enak main sama handphone ya daripada sama orang tua. Karena sama orang tua pun nggak dapet feedback. Ngapain dihibur nggak dapet feedback? Akhirnya dia nyarinya handphone. Gitu. Jadi paling tidak kita harus memberikan kenyamanan bagi orang di sekeliling kita. Nah ini yang jadi bahan diskusi suami istri. Ayah, bagaimana orang tua bisa jadi teman buat anak, bagaimana suami bisa jadi teman buat istri, bagaimana istri bisa jadi teman buat suami. Kalau udah ada kenyamanan, dia nggak begitu nyari di handphone, sekedarnya aja main handphone. Kenapa? Udah asik dengan orang yang ada di sebelahnya. Anak udah asik dengan orang tuanya. Ini kan PR buat kita semua ya Ibu ya. Jadi insya Allah itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya, khususnya di zaman handphone digital seperti sekarang. Gitu ya. Baik Ibu-ibu, sudah semua pertanyaan saja disampaikan. Dengan acara selanjutnya adalah doa penutup dari saja. Baik, sama-sama kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermunajat. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah jadikan kita orang tua yang salih dan salihah, orang tua yang mampu mengajak anak kita untuk masuk surga bersama, dan dimudahkan untuk mendidik mereka. Kita dijadikan hamba Allah yang taat, menjadi istri yang salihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.